Luapan banjir Sungai Lalindo setinggi 2 meter yang melanda desa Sambandante, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara membuat jalan Trans Sulawesi lumpuh total. Menurut Kepala Bagian Operasi Satuan Lantas Konawe Utara, sebanyak 30 personilnya diterjunkan untuk mengamankan warga dari banjir tersebut. Petugas Satuan Lantas Konawe Utara juga membantu mengamankan perjalanan kendaraan yang ingin melintas daerah yang terjadi peristiwa luapan banjir Sungai Lalindo di Jalan Trans Sulawesi sejak 3 Mei lalu. Iya, ini tronton saja tenggelam tronton tenggelam. Weh. Kepolisian juga telah menertibkan kendaraan, pedagang, dan juga para pengendara pengguna jasa rakit sebagai langkah antisipasi pengaturan lalu lintas di Kecamatan Oheo. Ia mengungkapkan banjir yang melanda Kecamatan Oheo itu berasal dari air luapan Sungai Lalindo dan wilayah lainnya yang berakhir di Jalan Trans Sulawesi. Demi mencegah hal-hal yang buruk terjadi, ia meminta kepada masyarakat di Kecamatan Oheo supaya selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan tidak lengah dengan bencana alam yang sewaktu-waktu bisa datang. Kenapa itu hancur? Oh, itu mbak hangus karena mesin. Mau takut deh. Masya Allah. Menurut laporan, sebanyak 300 kendaraan terjebak banjir akibat luapan Sungai Lalindo yang melanda di Desa Sambandante, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Bagian Operasi Satuan Lalu Lintas Polres Konawe Utara mengatakan banjir bandang tersebut disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga memicu banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar 2 meter. Menurut data, banjir mengakibatkan 7 kecamatan terdampak. Kecamatan terdampak antara lain Kecamatan Langgi Kima, Kecamatan Landawe, Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Oheo, Kecamatan Asera, Kecamatan Andowia, dan Kecamatan Molawe. Berdasarkan data yang diterima BNPB, sebanyak 923 KK atau 3.121 warga terdampak. Sebagian warga mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat terdekat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara masih mendata jumlah warga yang mengungsi. Akibat banjir, sejumlah kerugian material yang tercatat antara lain 729 unit rumah dan 327,7 hektar lahan pertanian dan perkebunan terendam banjir. Banjir juga berdampak pada beberapa prasarana umum seperti 2 unit fasilitas ibadah terendam, 1 unit jembatan terdampak, dan 1 sekolah dasar di Desa Laronganga terendam. Hingga Sabtu 11 Mei 2024, akses jalan di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, terendam banjir hingga ketinggian 1 meter lebih. Keadaan ini membuat akses mobilitas warga terputus.
2 unit mobil tronton terbawa arus banjir yang cukup deras. Atas peristiwa ini, pemerintah Kabupaten Konawe Utara menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai tanggal 9 hingga 23 Mei 2024. Posko tanggap darurat didirikan di kantor BPBD Kabupaten Konawe Utara, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera. Keren itu tempat parkirnya. Di kono tiada parkiran di atas. Upaya penanggulangan bencana terus dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Konawe Utara bersama dengan Forkompimda setempat. BPBD Konawe Utara menyiagakan 6 tenda pengungsian dengan rincian lokasi antara lain di Desa Tambakua 1 unit, di Desa Samban DT 2 unit, Desa Alawanggudu 1 unit, dan Desa Puwanggudu 1 unit, dan Desa Labungga 1 unit. BPBD juga menyiagakan 10 unit perahu untuk evakuasi dan pendistribusian logistik. Berapa ini? 10.000 lagi. 10.000 lagi. 10.000 lagi. Adapun kendala yang dihadapi tim gabungan saat ini adalah akses jalan dari Samban DT yang sulit dilalui serta stok logistik yang menipis setelah disalurkan ke 8 desa yang terdampak. BPBD Kabupaten Konawe Utara terus bersiaga dan melakukan pantauan berkala mengingat adanya peringatan dini BMKG terkait cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hingga tanggal 15 Mei 2024 masih terus berpotensi hujan ringan sampai lebat di Kabupaten Konawe Utara.